Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah tarawih yang berbahagia, kembali kita mengucapkan lebih syukur sejujurnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat hidayah dan nikmatnya yang telah mengantar kita pada malam ke-21 Ramadan. Tidak terasa 20 hari puasa telah selesai. Kalau cukup kurang lebih 10 hari kita akan datang, Ramadan akan berlalu dari kita. Selawat dan salam tidak lupa kita selalu membutuhkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan Rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai uswatul hasanah, suri teladan kejujuran kami menghadapi di dalam kehidupan kita di dunia ini. Dengan adanya Nabi Muhammad Ramadan hadir kita kata kita. Umatnya Nabi dari ini bulan Ramadan, satu bulan betul. Bahwa kewajiban puasa sudah ada sebelum kita. Bahkan sejak dari Nabi Adam, puasa itu sudah disyariatkan oleh Allah. Tapi khusus untuk satu bulan, hanya kita umatnya Nabi Muhammad yang dapatkan itu. Maka ada hadisnya Nabi mengatakan, Ata'akum syahrul siyami Wafihi laylatun min alfi syahr. Kata Nabi akan datang di tengah-tengah kamu bulan Ramadan, bulan puasa. Di dalamnya ada satu malam yang nilainya lebih muda daripada 1000 bulan. Maka Nabi mengatakan, lakukanlah 4 hal di dalam bulan Ramadan ini, sehingga Rasulullah bersabda, Yadilu imanakum sa'atan fasa'at. Perbaharuilah imanmu selalu setiap saat. Sahabat bertanya, Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaharui iman? Kata Nabi, aksiru minal qawli la ilaha illallah. Perbanyak dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini yang dianjurkan oleh Nabi.
Untuk apa? Kata Nabi, perbanyak dua hal kalau kita ingin mendapatkan ridhonya Allah di dalam bulan Ramadan. Yang pertama tadi, istighfar minal qawli la ilaha illallah, perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, fastaghfiru rabbakum, perbanyak memohon ampun kepada Allah. Begitu mata. Kenapa harus memperbanyak tobat, memperbanyak istighfar? Karena kita ini adalah manusia biasa, tidak luput dari kehilapan dan kesalahan. Disengaja atau tidak, kecil atau besar, setiap saat salah dosa. Apa makna la ilaha illallah? Kalau yang kita tahu mayoritas, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kadang-kadang masih ada di antara kita yang suka mempercayai bahwa ada kekuasaan selain Allah. Masih banyak orang yang punya kepercayaan seperti itu. Apa betul ada yang kuasa selain dari Allah? Di satu sisi sulit diakui, tapi kenyataannya ada. Banyak orang yang diperbudak hawa nafsunya. Di dalam bulan Ramadan ini banyak orang yang tidak bisa melakukan puasa karena tidak mampu menahan kehendak, keinginan, hawa nafsu setiap saat. Berarti orang yang tunduk pada hawa nafsunya itu, dan itu adalah hamba hawa nafsu. Banyak orang yang diperbudak hartanya. Dengan harta yang dia miliki, dia merasa bahwa aku memiliki utama dari itu. Padahal dalam Al-Quran dikatakan bahwa di dalam harta yang kita miliki itu ada hak yang berlebih, ada hak yang bagi miskin, ada haknya yatim piatu, ada haknya masjid, ada haknya jalan-jalan Allah, termasuk masjid kita juga. Ada di sini jamaah yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, banyak orang yang tumbuh diperbudak oleh jabatan, pangkat, dan kedudukannya, sehingga di dalam kehidupan ini tidak sedikit orang ingin mencapai derajat, pangkat, kedudukan, menghalalkan segala macam cara. Itu kan sama halnya diperbudak oleh jabatan. Yang perlu kita tekankan, yang perlu kita indikasikan dalam hati, patut dalam hati, la ilaha illallah, tidak ada yang kuasa mutlak selain Allah, pemilik segala yang kuasa hanya Allah. Itulah yang diyakini di dalam bulan Ramadan ini, sehingga Rasulullah menganjurkan kita untuk memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Sehingga di hadis Nabi yang lain mengatakan, jadidu imanakum bi kalimat la ilaha illallah, perbaharuilah imanmu selalu dengan kalimat la ilaha illallah. Orang kalau percaya bahwa Allah tidak tidur, yakin dengan seyakin-yakinnya Allah tidak buta, Allah tidak tuli, dia tidak akan pernah berani untuk berbuat sesuatu yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puasa Ramadan datang mendidik kita menjadi orang yang jujur, yang ikhlas. Tidak ada ibadah yang disyariatkan oleh Allah di dalam kehidupan umat Islam melebihi keikhlasan yang terkandung di dalam ibadah puasa itu. Kenapa kita tidak buka kalau tidak ada orang lihat? Karena kita yakin dalam hati bahwa sekalipun manusia sebelumnya tidak ada melihat kita, ada di dalam hati berkata Allah pasti tahu. Agak susah malam ini sebanyak kita ambil air duduk di siang hari misalnya yang sholat Tuhan berumur 3 kali, apa tak tanya orang
Kalau kita lihat satu kali diminta kan tidak ada tahu. Tapi kenapa itu kita tidak lakukan? Karena kita yakin bahwa Allah tahu. Nah, pendidikan yang seperti inilah yang ditanamkan di dalam perintah ibadah puasa itu bukan hanya dilakukan di dalam bulan Ramadan, tapi Allah Rasulullah mengajarkan bahwa pendidikan yang dilahirkan oleh ibadah puasa diterapkan di luar daripada ibadah bulan Ramadan itu sendiri. Yang kedua, perbanyak istighfar. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita tahu bahwa bulan ini adalah bulan maghfirah, syahrul maghfirah. Segala sesuatu ada dua amalan kan yang dijamin oleh Allah. Mansama Ramadan yang dimana wantisalah kubila lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau ibadah puasanya bagus, dosanya pasti diampuni. Di hadis yang kedua hadis sahih, man qama Ramadan yang dimana wantisalah kubila lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan salat di malam hari Ramadan dengan iman kepada Allah, keyakinan yang utuh kepada Allah, mungkin Allah mengatakan min zambi, salatnya pun mampu mengantarkan dia untuk memperoleh pengampunan Allah dari dosa. Jemaah yang dibilangkan dua dari bahagian yang kedua, kata Nabi, dua hal jangan sampai tidak diraih di dalam bulan Ramadan ini. Apa kata Nabi? Berdoa agar surga, agar kita dimasukkan ke dalam surga. Ini kita dimasukkan ke dalam surga. Jangan menganggap bahwa ibadah yang dapat mengantarkan kita masuk ke dalam surga itu hanya ibadah salat, ibadah puasa. Itu masih kecil kemungkinan. Karena di dalam hidup ini ada namanya hamdu minallah wa hamdu minannas. Sekalipun bagus hubungan terhadap Allah, ibadah sholat bagus, ibadah puasa bagus, ibadah haji 50 umrah tiap tahun, tapi berhubungan bisa mengetangkan tadi. Alhamdulillah, apabila boleh semua bapak. Sebenarnya kita layak berjannah ta'atul rahim, tidak masuk ke dalam surga orang yang suka memutuskan hubungan silaturahmi. Perbaiki hubungan dengan saudara, perbaiki hubungan dengan kedua orang tua, terutama karena ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Yang kedua yang diminta oleh Nabi untuk diraih dalam bulan Ramadan ini adalah memohon kepada Allah agar dijauhkan dari siksa neraka. Apa yang bisa menjauhkan kita dari neraka? Adalah amal saleh. Makanya Nabi mengatakan jangan pernah menganggap remeh sebuah kebaikan. Amal kebaikan jangan pernah dianggap remeh. Kita kasih dulu di masjid satu piring makanan untuk buka puasa, jangan dianggap remeh itu kebaikan yang sekecil itu. Biarlah tetangga bilang, si pilih tidak mau, biar tahu dia jelas kita serahkan itu dengan tulus ikhlas, itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan seperti itu, kita menyayangi binatang saja. Itu Imam Malik, kalau ada nyamuk yang menggigit dia lihat sampai kenyang, bukan dibunuh. Kalau dia ditiup, dia ambil kasih pindah. Coba. Maka itu ada hadis Nabi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'. Maka kasih sayang kalian terhadap apa yang ada di bumi, bukan hanya manusia, termasuk binatang. Nabi melarang membunuh binatang dengan keadaan dalam kondisi marah. Boleh dibunuh, tapi jangan marah.
Sementara kita dididik emosi karena sakit, ibu tidak boleh dulu. Nah, gimana benar Allah? Sekecil apapun dosa yang keburukan yang kita lakukan, jangan kita kaprek. Kebaikan sekecil apapun kebaikan yang kita pernah lakukan, tidak ada itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Jemaah yang tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita meraih di dalam bulan Ramadan ini bahwa apapun yang kita lakukan, kalau itu dilakukan dengan tulus ingin mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah Allah akan memberikan pahala yang besar. Contoh, saya kasih contoh. Ini sepele sekali. Kita jalan kaki, di tengah jalan ada tusuknya berserakan, kita singgah punggung tusuknya, apa harapan kita? Dan terbetik di hati, saya harus singkirkan ini. Siapa tahu ada lewat atau lewat akan singkirkan dengan tidak sengaja. Itu tadi itu semua kebaikan dan mungkin akibatnya jauh lebih besar dan bermanfaat di akhirat nanti ketika dihisab amal ibadah kita. Semua diperiksa dan semua dicatat oleh malaikat. Kebaikan-kebaikan yang seperti ini jangan dianggap itu tidak ada manfaatnya. Kebaikan satu kali mungkin tidak, tapi kalau berkali-kali kita lakukan bertumbuh lebih banyak. Demikian pula dosa, jangan dosa kecil itu sekecil apa, tapi kalau dosa dilakukan terus menerus bertahun-tahun akhirnya jadi besar, menumpuk dan sulit mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, jangan kita melakukan ibadah kalau dengan memaksakan itu sampai melalaikan tugas dan tanggung jawab kita dalam kehidupan ini. Dan orang yang ketika di masjid akhirnya terbengkalai kerjaannya, itu tidak dikehendaki oleh agama. Dalam Al-Quran Allah berkata, "Fakhra'u ma tayassara minal Qur'an." Bahkan Al-Quran itu tidak anjuran dihatam setiap orang. Dalam sejarah itu 23 tahun Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul. Nabi itu hanya di tahun terakhirnya hatam Al-Quran, yang di tahun kematian baru hatam Al-Quran. Setiap kali turun al-ayat bukan ditadarus, apa namanya tadarus pelajar. Saling belajar dengan mendapatkan tuntunan dari malaikat Jibril. Jangan memaksakan diri. Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang mungkin nilainya sama dengan kalau kita pernah Al-Quran. Kalau misalnya surah Al-Kahfi yang kita baca setiap hari itu, kalau surah Al-Waqiah setiap malam ini yang mampu kita makan tidak bisa kita khatam Al-Quran, mungkin karena dilancar bacaan tentang surah Al-Waqiah bisa, itu jauh lebih baik. Tetapi permudah dengan mempersulit. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakukan terus-menerus, dan itu diberkatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau masuk ke dalam neraka, mau terhindar dari neraka, perbanyak sedekah. Kata Nabi, kita benar walau bisyik kita makan. Takutlah kepada api neraka walau itu sebiji korma. Sebiji korma yang kita berikan kepada orang, tapi orang itu butuh, itu jauh lebih baik dan jauh lebih bermanfaat. Jadi sini jemaah yang dikerjakan Allah, mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan yang sisa kurang lebih 10 hari, mari kita mendapatkan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan ridha Allah di dalam bulan Ramadan ini dan mendapatkan surganya Allah yang bebas dari api neraka. Inilah yang saya sampaikan dari Al-Quran yang dimaafkan adalah Allah yang bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.